Selamat pagi bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 9 akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya Ebenezer Panjaitan, rekan saya Tengku Yulia Ramayani. Ini mata kuliah Sejarah Matematika. Di sini kami akan memaparkan dan menjelaskan materi tentang sistem numerasi dan perkembangannya. Yang pertama itu sistem numerasi ijir atau tali. Sistem numerasi ijir atau tali memakai goresan atau tongkat untuk satu objek yang dihitung. Yang kedua, bila seseorang mempunyai 4 ekor kambing, maka ia akan menyusun goresan tersebut sebanyak 4 buah, yaitu 1, 2, 3, 4. Inilah goresannya tersebut. Yang ketiga, ayam kepunyaan ayah 3 ekor digabungkan dengan ayam anaknya 4 ekor. Jadi jumlahnya 1, 2, 3 garis ditambah 1, 2, 3, 4 garisan sama dengan jumlahnya 7 garisan tersebut. Baru selanjutnya untuk memudahkan perhitungan, maka setiap goresan dikelompokkan menjadi satu kelompok yang ditulis dengan 1, 2, 3, 4, 5 garisan dan disebutlah ini satu ikatan. Ini dia satu ikatan. Jadi dalam contoh di atas, ayam ayah tambah ayam anaknya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 garisan sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 gariskan. Jadi dia terikat. Jadi 5, 6, 7. Seperti itulah dia. Baru selanjutnya sistem numerasi Yunani. Ada 2 sistem antik atau Yunani kuno. Ini dia. Desimalnya dari 1 sampai 10.000 ya. Simbolnya ini kita dapat lihat. Baru Yunani angkanya ini dapat kita lihat. Baru yang kedua sistem Lonia atau alfabetis. Ini angkanya dari 1 sampai 900. Ini lambangnya dapat kita lihat ya. Lambang-lambang dari 1 sampai 900. Oke, baik. Yang ketiga itu sistem numerasi Maya. Tulisan Maya ini adalah gabungan antara nokta dan garis. Setiap satu nokta mempunyai nilai 1 dan tiap satu garis mempunyai nilai 5. Penulisan lambang satu bilangan pada sistem angka Maya ini adalah atas ke bawah, dimulai dari koefisien pangkat tertinggi sampai koefisien pangkat terendah. Ya, ini kita dapat melihat contohnya dari sistem numerasi Maya. Selanjutnya, sistem numerasi Cina sampai Jepang. Angka tradisional Cina sampai Jepang menggunakan pengelompokan dengan bilangan dasar 10. Di samping itu, sistem angka ini juga mempunyai sistem pengelompokan perkalian atau multiplikatif. Maksudnya di sini adalah andaikan telah ditentukan lambang-lambang bilangan dasar dari 1 sampai 9, sedangkan bilangan 10, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 sampai seterusnya, dimisal kamu punya lambang berturut-turut A, B, C sampai dengan seterusnya, maka bilangan Cina sampai Jepang 5, 6, 2, 4 dituliskan 5C, 6B, 2A, 4. Oke, ini kita dapat melihat contoh dari sistem numerasi Cina. Ini angkanya dari 1 sampai dengan 1000. Inilah lambang-lambangnya dari sistem numerasi Cina sampai Jepang. Baik, kita akan masuk lagi kepada sistem numerasi Romawi. Ada 2 sistem numerasi Romawi ini, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan jika lambang pada bagian kanan menyatakan bilangan yang lebih kecil.
pengurangan jika lambang pada bagian kiri menyatakan bilangan yang lebih kecil. Jadi, ketika dua atau lebih lambang merupakan bilangan yang sama yang dituliskan bersama-sama, maka semua lambang menyatakan jumlah. Contohnya, yang pertama itu CX sama dengan 100 tambah 10 sama dengan 110, dari kiri ke kanan nilainya menurun. Jadi dijumlahkan. Yang kedua itu XC sama dengan 100 dikurang 10 sama dengan 90. Dari kiri ke kanan nilainya naik, jadi dikurangkan. Ya, ini kita dapat lihat contohnya dari sistem numerasi Romawi. Angka Romannya dari I sampai dengan M. Dengan angka Hindu Arabnya dari 1 sampai dengan 1000 ya. Oke, selanjutnya sistem numerasi Hindu Arab. Hindu Arab ini angkanya dari 1 sampai dengan 10 ya, ini. Sedangkan Arab Timurnya inilah lambangnya ya. Dan Hindu Arabnya ini lambang tersebut ya. Sistem numerasi yang digunakan sekarang ini merupakan sistem numerasi yang merupakan sangat perpaduan antara numerasi Hindu dan Arab. Sistem ini sangat tetap bertahan karena dianggap masih mampu memenuhi kebutuhan angka manusia modern. Baik, terima kasih. Kami sudah menjelaskan dari sistem numerasi dan perkembangannya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan dan pemaparan kami, mohon dimaafkan.